Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Bapa yang mulia dan ajaib, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 50 sampai 58 yang berkata demikian. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, dunia terus berubah dengan sangat cepat dalam berbagai aspek. Mereka yang tidak bisa menyesuaikan diri akan tertinggal, bahkan terlindas oleh kemajuan. Politik, ekonomi, kesehatan, dan teknologi adalah contoh sektor-sektor yang mengalami perubahan secara cepat. Bukan lagi dalam hitungan hari, tetapi menit, bahkan detik. Fenomena serupa juga terjadi dalam hal kerohanian, khususnya iman Kristen. Orang-orang yang dulunya menolak Yesus, sekarang menjadi percaya. Sebaliknya, tidak bisa dipungkiri, ada juga anak-anak Tuhan yang dulu setia, tapi kemudian meninggalkan Tuhan dengan berbagai alasan. Tentu ini sangat disayangkan. Belajar dari firman Tuhan hari ini, mari kita jadi pribadi yang tetap teguh dalam iman dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Sesulit apapun kondisi kita, atau semanis apapun tawaran dunia, tidak membuat kita goyah
apalagi sampai meninggalkan Yesus. Justru dari waktu ke waktu kita semakin cinta dan bertambah setia kepadanya. Setia melakukan pekerjaannya, setia melayani dan memenangkan jiwa bagi kerajaan Tuhan. Sehingga pada saat Dia datang kembali, kita mendengar suaranya berkata, seperti dalam Injil Matius pasal 25 ayat 21, demikian. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui renungan pada malam hari ini yang sudah kita dengarkan, membawa kita kepada kesadaran akan sebuah kebenaran kekal yang melampaui segala perubahan dan ketidakpastian dunia, bahwa tubuh jasmani ini tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah, namun kita memiliki pengharapan yang pasti dalam Kristus, yaitu tubuh yang tidak dapat binasa, kehidupan kekal, dan kemenangan atas maut. Di tengah dunia yang terus berubah dengan cepat, dalam teknologi, ekonomi, bahkan dalam kehidupan rohani banyak orang, kita sebagai orang percaya dipanggil untuk tetap berdiri teguh, tidak goyah dan terus giat dalam pekerjaan Tuhan. Iman kita kepada Yesus bukanlah sesuatu yang bisa kita anggap remeh atau kita abaikan saat situasi menjadi sulit atau tawaran dunia terasa menggoda. Sebaliknya, justru dalam ketekunan dan kesetiaan di tengah pergumulan itulah nilai sejati iman kita diuji dan dimurnikan. Rasul Paulus menegaskan bahwa semua jerih payah kita di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia, sebab ada upah kekal yang menanti setiap orang yang setia. Maka marilah kita tetap berjalan dalam kasih dan kebenaran, melayani dengan sukacita, memenangkan jiwa dengan semangat, dan mengarahkan pandangan kita kepada Kristus yang akan datang kembali. Biarlah kita menjadi hamba yang baik dan setia, yang tidak hanya bertahan, tetapi juga bertumbuh dan berbuah bagi kerajaan Allah, hingga kelak kita diperkenankan masuk dalam sukacita kekal bersama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Bapa yang mulia dan ajaib, Bapa yang kami tinggikan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan oleh karena pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini ya Tuhan, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada malam hari ini. Kami bersyukur untuk pengharapan kekal yang Engkau tanamkan dalam hati kami melalui firman-Mu hari ini. Terima kasih karena Engkau telah mengalahkan maut dan memberikan kepada kami kemenangan yang sejati. Tolong kami untuk tetap setia dan teguh berdiri dalam iman di tengah dunia yang terus berubah dan penuh godaan. Jangan biarkan kami goyah oleh tekanan hidup atau tertarik oleh gemerlap dunia, tetapi kuatkanlah kami untuk terus giat dalam pekerjaan Tuhan, melayani dengan kasih dan hidup berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu, tanamkan dalam hati kami dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka.
agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami ya Tuhan, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Tuhan, kiranya jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka ya Tuhan, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajar kami Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu, hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan patahkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.